BUMN sejak awal kemerdekaan diposisikan sebagai pilar pembangunan ekonomi sekaligus instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berakar pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berangkat dari fondasi konstitusi ekonomi, buku ini memetakan pergeseran pengaturan BUMN secara historis dan yuridis. Dari warisan Hindia Belanda dan nasionalisasi 1958, penguatan melalui Undang-Undang Nomor 19 2003, hingga perubahan Undang-Undang BUMN tahun 2025 yang menghadirkan Danantara sebagai arah baru pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan tata kelola BUMN. Dengan alur yang runtut, pembaca diajak melihat bagaimana politik hukum dan konteks ekonomi membentuk mandat serta desain kelembagaan BUMN, termasuk restrukturisasi dan privatisasi era reformasi. Buku ini juga membedah isu-isu fundamental, antara lain hubungan BUMN dengan hukum keuangan negara, status KND dan penyertaan modal negara, posisi BUMN sebagai entitas publik atau privat, serta penerapan business judgment rule yang diperkaya studi kasus domestik dan internasional. Pada akhirnya, buku ini menyoroti pengaturan dalam Undang-Undang BUMN terbaru, Danantara dan transformasi pembinaan dari Kementerian BUMN menuju Badan Pengaturan BUMN. Buku ini menawarkan kerangka berpikir yang utuh bagi pembuat kebijakan, praktisi akademisi, dan pembaca umum yang ingin memahami perkembangan hukum BUMN Indonesia secara menyeluruh. Hukum keuangan negara menempatkan APBN bukan sekedar dokumen fiskal, melainkan amanat konstitusi sekaligus instrumen hukum dan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Dengan pendekatan konseptual namun aplikatif, buku ini menunjukkan bagaimana pengelolaan APBN berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan dan kemajuan pembangunan. Buku ini disusun dalam 2 bagian. Bagian pertama mengulas fondasi konseptual dan historis hukum keuangan negara, pembagian kewenangan, mekanisme check and balance, serta pemisahan fungsi otorisator, ordonator, komtabel sebagai kerangka akuntabilitas. Bagian kedua memandu pembaca menelusuri instrumen hukum di setiap tahap siklus APBN dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berdasarkan regulasi dan praktik terkini, dilengkapi ilustrasi proses penyusunan RAPBN 2026. Ditujukan bagi birokrat, akademisi, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan, buku ini menjadi pegangan untuk membaca APBN secara utuh, sebagai instrumen hukum, instrumen kebijakan, dan mekanisme akuntabilitas dalam negara hukum, agar pengelolaan keuangan negara semakin transparan, tertib, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pedoman kepemimpinan sektor publik. Panduan menjadi pemimpin handal dan efektif hadir untuk menjawab kebutuhan panduan kepemimpinan yang relevan bagi birokrasi Indonesia. Bukan hanya menjelaskan teori, tetapi mengaitkannya dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berangkat dari pengalaman penulis mengampu mata kuliah kepemimpinan, buku ini menempatkan kepemimpinan publik dalam kerangka pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk landasan hukum yang melingkupinya. Pembahasan disusun bertahap, dari fondasi konseptual, teori dan tipe kepemimpinan, hingga kepemimpinan autentik yang diperkaya refleksi dari eksekutif training penulis di Harvard Business School dan diterjemahkan ke konteks Indonesia. Selanjutnya, buku ini fokus pada kompetensi manajerial yang praktis, komunikasi efektif, kerjasama tim, orientasi hasil, pengambilan keputusan, manajemen perubahan, serta pengembangan diri dan orang lain. Untuk memperkuat daya adaptif, buku ini menghadirkan benchmark Singapura melalui konsep dynamic governance. Ditujukan bagi calon ASN, pegawai, dan pejabat struktural maupun fungsional, buku ini menjadi pegangan untuk memimpin secara efektif, berintegritas, dan adaptif menghadapi tuntutan zaman. Bunga Rampai, pemikiran di bidang perbankan, tindak pidana pencucian uang, dan keuangan negara. Menghimpun kembali tulisan penulis yang selama lebih dari 3 dasawarsa tersebar di berbagai media, seperti Kompas, Koran Tempo, dan media Indonesia, serta nukilan dari sejumlah buku untuk dibaca dalam satu karya yang utuh. Di era digital,
Penghimpunan ini relevan karena banyak isu lama justru tetap menjadi kunci memahami dinamika sektor keuangan hari ini. Berangkat dari 3 tema utama, cakupan buku ini diperluas, dari rezim anti pencucian uang dan pengaturan perbankan, hingga isu kebijakan seperti redenominasi rupiah, perpajakan, dan otonomi daerah. Buku ini juga menambahkan konteks kekinian, antara lain pembahasan SPV dan trustee, serta pengembangan ekosistem bulion sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P2SK. Lebih dari sekedar kumpulan artikel, buku ini dapat dibaca sebagai memori institusional perjalanan regulasi dari pengalaman penulis terlibat dalam penyusunan berbagai undang-undang penting. Disajikan dengan gaya ilmiah populer dan ditata agar mudah ditelusuri, buku ini diharapkan menjadi rujukan lintas generasi dan lintas disiplin. Hukum Perbankan Indonesia dan Respon Kebijakan dalam 3 Krisis Besar. Buku ini disusun secara sistematis berbasis data serta kejadian empiris di dunia dan di Indonesia. Buku ini menyuguhkan pandangan tajam dan menyeluruh tentang dunia hukum perbankan, dimulai dari sejarah dan dinamika hukum perbankan global hingga respon para pemangku kebijakan Indonesia dengan mengesahkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menghadapi berbagai badai krisis keuangan. Disusun dengan pendekatan analitis historis, buku ini mengajak Anda memahami bahwa hukum perbankan bukan hanya kumpulan pasal. Lebih dari itu, hukum perbankan merupakan respon terhadap kekacauan serta alat untuk menghindari krisis berikutnya. Ditujukan untuk mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, hingga regulator keuangan, buku ini tidak hanya menggambarkan sejarah, tetapi juga mengajak berpikir ke depan mengenai cara hukum menjadi pelindung dan pengarah bagi stabilitas sistem perbankan di masa mendatang.